Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena saya buat video ini malam, hari ini saya akan membuat video materi Linux untuk aplikasi Inkscape ya. Sebelum saya jelaskan, saya masuk dulu seperti biasa di VirtualBox-nya. Kemudian nanti setelah kalian masuk, kalian nanti mencari aplikasi namanya Inkscape. Nah, aplikasi Inkscape itu aplikasi apa sih? Jadi aplikasi Inkscape itu adalah aplikasi yang mirip dengan aplikasi CorelDRAW. Jadi kalau kalian sudah mengambil MK Linux, berarti kalian seharusnya sudah mengambil MK Praktikum Desain Grafis. Nah, di Praktikum Desain Grafis biasanya diajarkan materi tentang aplikasi CorelDRAW, mulai dari pertama kuliah sampai nanti dengan UTS. Nah, setelah UTS itu biasanya baru kalian belajar aplikasi Photoshop. Nah, ini kita sudah masuk, kita cari saja aplikasi Inkscape ya. Saya ketikkan di sini Inkscape. Jadi aplikasi Inkscape ini biasanya digunakan di OS Linux ya. Ini Inkscape Vector ya. Kalau namanya Inkscape Vector berarti dia ekstensinya nanti bentuknya dia jenisnya vektor. Beda kalau misalnya kayak Photoshop itu bentuknya dia pixel ya, terdiri dari titik-titik, kotak-kotak. Nah, ini adalah tampilan dari Inkscape. Nah, sebenarnya mungkin kalian sudah nggak asing dengan tampilannya karena mirip dengan CorelDRAW. Lembar kerjanya itu mirip dengan CorelDRAW. Ada di bagian tengah ini lembar kerjanya mirip CorelDRAW. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Siapa tahu nanti kalian setelah menonton video ini lebih suka menggunakan Inkscape daripada CorelDRAW yang menggunakan aplikasi OS Linux gitu ya. Nah, di sini ada menu-menunya ya, menu file, edit, view dan lain-lain. Kemudian di sebelah kiri ada toolbars juga untuk membuat kotak, gambar dan lain-lain ya. Kemudian di atasnya ini juga ada menu ada zoom, ada menu warna dan lain-lain. Nah, kita coba saja dulu membuat objek kotak ya. Ini ada rectangle ya, mirip saja dengan CorelDRAW, harusnya kalian lebih mudah memahaminya. Kemudian misalnya saya drag, kemudian jadilah kotak. Nah, bagaimana sih kalau mengganti warna di Inkscape? Nah, untuk mengganti warna di Inkscape, kalian bisa ke menu edit object ya. Yang bisa diedit objek itu nanti di dalamnya ada color, ada gradients dan lain-lain ya. Saya klik. Nah, di sini ada fill and stroke ya. Jadi ada fill-nya, ada stroke pen, ada stroke style-nya ya. Jadi di sini lengkap. Nah, bagaimana caranya merubah warnanya gitu ya. Nah, ini ada warna RGB, ada HSL, CMYK dan lain-lain. Misalnya saya mau warna hitam gitu ya. Nah, maka saya nanti arahkan ke RGB-nya yang berwarna hitam gelap. Nah, maka otomatis gambar di belakang ini warnanya jadi hitam. Nah, gimana kalau misalnya mau warna merah? Ini kalian geser saja. Nah, jadinya warnanya warna merah. Nah, ini untuk yang mode full warnanya, satu warna. Nah, kalau sebelahnya linear gradient, ini yang dua warna. Sebelahnya radial gradient, sebelahnya pattern, dan sebelahnya ada swatch. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Kita coba yang flat color aja, satu warna saja ya. Nah, ini untuk membuat kotak. Nah, bagaimana sih kalau caranya membuat lingkaran? Nih, di sebelah sama. Kalian klik objeknya, drag, kemudian tekan kontrol supaya objeknya jadi bulat ya. Nah, kemudian di sini ada titik-titik. Titik-titik ini yang bulat ya. Ini bisa dimodifikasi objeknya. Nah, seperti ini. Ini contoh saja, misalnya di objek seperti ini,
Kemudian saya coba buat lagi satu ya. Nah, kemudian saya ganti warnanya, misalnya warna hitam seperti ini. Nah, yang di belakangnya saya mau buat warna kuning. Warna kuningnya ini dia. Nah, ya, jadinya seperti ini objeknya. Kemudian kita coba akan membuat objek lagi dengan menggunakan Bezier curve ya, menggunakan pen. Jadi saya klik di sini, saya klik di sini, saya klik lagi, saya klik kembali, maka dia akan objeknya jadi satu, gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara ngedit objeknya ini? Misalnya saya mau menggambar logo Nike gitu ya. Kalian bisa pilih edit pad by node ya. Jadi kalian klik, kemudian kalian bisa klik di sini. Nah, di sini ada mode-modenya sendiri. Misalnya saya mau ambil mode yang ini, make select node smooth gitu ya. Nah, jadinya smooth. Ini kalian bisa atur gitu ya. Kemudian saya ini mau lengkungkan juga seperti ini. Jadinya seperti ini, misalnya ya. Ini. Kemudian yang di tengah ini saya mau hapus. Saya hanya butuh 2 titik untuk membuat logo Nike gitu ya. Saya hapus, ini cara menghapusnya adalah select nodes. Jadi mirip sama Corel Draw. Nah, ketika saya hapus, sebelum saya hapus, saya ini lengkungkan juga yang ini. Kenapa harus dilengkungkan? Seperti ini, ya. Nah, kemudian ini saya coba hapus, ya. Kemudian kita coba atur supaya jadi bentuk Nike. Gimana cara buat bentuk Nike-nya ya. Nah, kalian arahkan ke atas, ini di bawah sini ya, ini di sini, kemudian di sini misalnya saja, walaupun tidak mirip-mirip amat ya. Oke, ini saya contohkan saja misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa isi warna. Nah, warnanya tempat yang tadi, ya. Kemudian pilih flat color. Misalnya warna Nike-nya saya mau pilih warna hitam saja, gitu ya. Seperti ini, nggak hitam full banget. Kemudian saya mau kasih teks. Nih, kalian klik yang di paling bawah, kemudian pilih teks. Nah, kalian bisa ketikkan, misalnya Nike. Seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja, gitu ya. Jadi sebenarnya ya harusnya kalau kalian bisa Corel Draw, ya minimal kalian udah familiar dengan tools-tools yang ada di Inkscape. Nah, kemudian bagaimana sih membuat perpotongan antara objek? Misalnya saya bikin objek lagi seperti ini ya, saya bikin objek seperti itu. Kemudian gimana sih cara memotong jadi 2 gitu ya? Saya klik objek yang pertama, kemudian tekan shift, saya pilih objek kedua, kemudian kalian ke menu pad. Di sini ada union, ada difference, ada intersection, dan lain-lain ya. Kalau union yang jelas menggabungkan gitu ya. Nah, kalau di sini untuk memotong namanya difference. Nah, menu lain silahkan kalian coba sendiri. Nah, kalau di Corel menu potongnya itu namanya trim gitu ya. Nah, kayak tadi sudah saya blok. Silahkan kalian klik difference, maka objeknya akan terpotong seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, jadi ada 2 objek seperti ini. Nah, gimana saya misalnya memotong lagi di tengah-tengahnya? Bisa kalian klik seperti ini, kemudian kalian arahkan ini seperti ini, misalnya di tengah-tengah. Oke.
Kemudian saya mau potong lagi objeknya. Kalian klik shift, klik objek yang kedua, path difference. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini objeknya jadi satu. Kalau misalnya kalian ganti warna ungu, ya dia akan terganti warna ungu. Nah, gimana caranya supaya kotak-kotaknya ini saya bikin warna berbeda? Ya, kalian bisa ke menu path, kemudian di sini ada break apart. Jadi ini untuk memecah objek tadi. Saya pilih, maka objeknya akan jadi masing-masing. Nah, jadi kalian bisa ganti warnanya, misalnya yang ini saya mau kasih warna biru, kemudian yang di bawahnya saya kasih warna merah, di sebelah sininya saya kasih warna biru muda. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh dari pengerjaan Inkscape ya, dari aplikasi Inkscape. Nah, selebihnya nanti kalian bisa mencoba, kemudian siapa tahu kalian tertarik dengan aplikasi ini. Nah, itu saja materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa kalian coba di rumah. Yang tidak ada Inkscape-nya, ya mungkin kalian bisa nonton ini, disimak baik-baik supaya minimal kalian tahu menu-menu yang digunakan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jaga kesehatan selama perkuliahan online. Doakan saja semoga kita bisa perkuliahan secara offline secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.